Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'tsatir rasulis shadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin wa akhbarahum ala lisanihi bima kana wa ma yakun. Faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin. Wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dallin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi taraka ummatahu ala manhajil wadihil mustabin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita dan sekarang kita berada di akhir bulan Syawal. Kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan. Apakah setelah bulan Ramadan Al-Quran tetap kita baca atau kita tinggalkan Al-Quran? Di bulan Ramadan kita senantiasa menitipkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Apakah di bulan Syawal ini setiap hari kita senantiasa memberikan satu waktu untuk membaca Al-Quran? Karena siapa yang membaca Al-Quran maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Siapa yang membaca Al-Quran maka Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu baginya untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki ke jalan yang lebih lurus, menunjuki kepada jalan yang lurus, wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang membaca Al-Quran, Allah beri hidayah kepadanya. Allah membuka hatinya agar hatinya siap untuk diatur oleh Allah, siap diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran karena mengharapkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita, maka setelah bulan Ramadan kita berlomba-lomba tetap membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Kita di kantor, di rumah, di lapangan, di masjid, kita senantiasa memberikan waktu untuk membaca Al-Quran. Namun apabila hanya sekedar kita mengejar pahala
karena pada bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Hanya sekedar itu saja, maka kita berlomba-lomba membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Namun setelah bulan Ramadan kita tutup Al-Quran dengan rapi. Oleh karena itu bacalah Al-Quran dengan niat agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita sekalian. Allah memberikan hidayah kepada hati kita sehingga kita mampu melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Quran menjelaskan setiap sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal Qur'ana tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang menjelaskan segala sesuatu. Jadi Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran menjelaskan semua apa yang dibutuhkan oleh manusia. Baik itu perkara yang haram, perkara yang halal, tentang ganjaran, tentang siksaan. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada manusia apa yang dibutuhkan oleh manusia. Demikian juga Al-Quran adalah obat bagi manusia. Siapa yang hatinya selalu galau, hatinya selalu sedih, baca Al-Quran, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang saya baca ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada saya dan membuat hati saya senantiasa gembira, jauh dari sifat galau dan sedih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi hati yang sakit. Siapa yang merasa hatinya sakit, baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini yang akan mengobati seluruh penyakit kita. Penyakit hati yang suka bergibah, baca Al-Quran. Karena Al-Quran melarang manusia bergibah, melarang manusia menjelaskan atau membeberkan keburukan orang lain di hadapan orang lain. Siapa yang suka berdusta, ini adalah penyakit-penyakit hati. Siapa yang selalu merasa sombong di hadapan manusia, baca Al-Quran. Karena Al-Quran melarang manusia berlaku sombong. Al-Quran melarang manusia berdusta. Siapa ini yang di dalam hatinya ada penyakit namimah, suka mengadu domba di antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya, maka baca Al-Quran. Maka Al-Quran ini akan mengobati hati orang-orang yang seperti ini. Shifaa'un lima fis sudur, obat bagi hati yang sakit. Siapa yang membaca Al-Quran ikhlas karena Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran karena mengharapkan agar Al-Quran ini menjadi pedoman hidup mereka, membaca Al-Quran agar Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing mereka agar dia senantiasa berada di jalan yang benar. Baca Al-Quran. Bahkan Al-Quran adalah furqan yang bisa membedakan manusia antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan furqan. Siapa yang membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapati dalam hatinya, dalam kehidupannya, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Orang yang membaca Al-Quran, dia akan sanggup membedakan mana yang halal, mana yang haram. Orang yang membaca Al-Quran sanggup membedakan mana orang mukmin, mana orang kafir.
Orang yang membaca Al-Quran mampu membedakan mana jalan yang menuju kepada surga dan mana jalan yang menuju ke neraka jahanam. Baca Al-Quran. Oleh karena itu, seseorang apabila ingin berhasil menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, baca Al-Quran. Kemudian diartikan Al-Quran, dipahami artinya, kemudian dipahami maknanya. Maka inilah yang akan mengeluarkan dari orang-orang yang membaca Al-Quran, yang bisa atau sanggup menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, sanggup menjadikan Al-Quran sebagai rahmat bagi dirinya, sanggup menjadikan Al-Quran sanggup menjadikan dirinya menjadi obat bagi jiwanya. Dia sanggup membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Al-Quran. Apabila kita melihat Al-Quran, maka kita bisa melihat bangsa jin. Bangsa jin, dia beriman kepada Al-Quran, dia senang mendengarkan Al-Quran. Kalau bangsa jin senang mendengarkan Al-Quran, yang seharusnya kita sebagai manusia lebih senang mendengarkan bacaan Al-Quran, senang membaca Al-Quran, senang dibacakan Al-Quran. Allah mengisahkan tentang berimannya jin di surah Jin, ayat pertama, ayat kedua. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan ibadah solat subuh, Rasulullah membaca Al-Quran, maka lewatlah serombongan jin. Serombongan jin ketika mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, maka rombongan jin ini pun berhenti mendengarkan dengan baik. Lalu dia berkata kepada rombongannya, "Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada." Kata jin ini, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusd, yang menunjuki kepada jalan yang benar. Fa'amanna bih, lalu kami pun beriman. Bangsa jin ini ketika dia mendengarkan Al-Quran dibaca, dia beriman. Kemudian dia kembali kepada kaumnya, mengajak bangsa jin yang ada di kaumnya agar masuk ke dalam Islam dan beriman kepada Al-Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak ingin berbuat syirik. Kami tidak ingin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini bangsa jin. Mendengarkan Al-Quran, dia langsung menerima. Kita terkadang mendengarkan Al-Quran tidak menghiraukan apa yang terkandung dari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita harus senantiasa berusaha dalam hidup kita agar senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sidang jamaah Jumat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sesuatu yang sangat kita rindukan. Karena kita merindukan Al-Quran, maka ada waktu setiap hari kita membaca Al-Quran. Bukan 24 jam kita minta untuk baca Al-Quran, namun ada satu waktu setiap hari kita membaca Al-Quran sebagai tanda bukti bahwa kita cinta kepada Al-Quran. Kemudian kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Kalau orang-orang Arab ketika dibacakan Al-Quran, langsung dia paham. Kalau kita orang-orang Bekasi, dibacakan Al-Quran belum paham. Kita harus mempelajari tentang Al-Quran.
Oleh karena itu, baca Al-Quran, kemudian artikan, lalu dipahami, dibaca tafsirnya, agar kita tahu apa yang terkandung di dalam Al-Quran dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sanggup menjadikan Al-Quran hidayah bagi kita. Kita sanggup menjadikan Al-Quran pembeda antara yang hak dan yang batil bagi kita sekalian. Kita membaca Al-Quran, kita sanggup menjadikan Al-Quran itu adalah obat bagi hati kita. Kita membaca Al-Quran, sanggup kita menjadikan Al-Quran ini adalah menjelaskan segala sesuatu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua yang ada di Masjid As-Salam ini menjadi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya adalah hamba-hamba yang senantiasa membaca Al-Quran setiap saat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempertemukan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'alil musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna wa la tusallit alaina man la yarhamna wa la tusallit alaina man la yarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqimis shalah.